Tur? Aku seneng aja ngeliat kamu khawatirin aku kayak gini. Aku ngerasa kayak jadi perempuan yang paling spesial malam ini. Aku boleh peluk kamu kan? Rena! Tur, sebenarnya aku tuh udah lama banget suka sama kamu. Terus jadinya aku nggak tahan deh mendem perasaan ini. Makanya aku jujur sama kamu. Gimana, Tur? Kamu mau kan jadi pacar aku? Kamu seriusan? Kamu nggak malu sama apa yang kamu lakuin barusan? Hah? Cewek yang betukan kayak kamu kayak gini, nembak cowok keren kayak aku. Ren, semua orang juga udah tahu kalau aku tuh terlalu keren buat kamu, tau gak? Gini deh, di tas kamu ada kaca nggak? Gimana kalau kamu ngaca dulu? Aduh, sorry. Aku nggak bermaksud buat nyakitin perasaan kamu atau hina kamu, tapi ya kamu yang mulai duluan, jadi kamu harus terima resikonya. Oke? Udah. Jadi, kamu pergi aja. Aku tuh nggak tertarik sama kamu. Sumpah kamu selalu bikin aku ngakak, tau gak? Kayak badut. Coba lucu banget. Makanya kamu mending pergi aja. Tuan kamu tuh. Kayak Jangankan cuma cucu saya aja yang sudah setua ini, kalau kamu tembak, pasti bakalan saya tolak. betul. Kecuali kalau kamu cantiknya seperti dulu, sama mirip seperti ibu kamu, pasti saya akan dukung. Pak Suryo, lu inget sama umur. Kalau punya bacot tuh diayak dulu kalau mau ngomong. Bisa-bisanya ya, jangan-jangan lu dulu sekolahin pohon bambu ya. Kok bisa-bisanya lu ngehina ciptaan Tuhan begini? Udah deh Bu, nggak usah pakai bela-belain saya nggak suka dikasihanin. Halo, ari sia teh kunaon atuh input sama yen teh cuman belain gitu, sesama perempuan gitu, nyok gitu mah ku aing moal dibelaan sia teh. Samper gedek emang. Makanya jangan suka ikut campur. Lu ngotak dulu kalau mau bebacot. Aki-aki rawon sia teh. Mikir. Input rawon, aki-aki rawon sia. Seru ya ngobrol sama kalian. Gak terasa, saya udah lama di sini. Berarti obrolan kita cocok, Bu. Iya. Aini juga seneng banget bisa berbincang-bincang sama Bu Ulfa. Ini Neng Maya. Kenapa lari-lari? Ya ampun, sabar dulu. Jelasin ya. Tuh, tadi kita ngeliat si Rena lagi nembak catur dong di jalanan sono. Tapi ditolak sama si catur. Begono. Bener pisan eta teh bukan cuma ditolak atuh. Tapi si Rena teh dihina-hina aku si catur sama kakeknya eta Pak Suryo. Astagfirullahaladzim. Tadi nih, kita gedek juga tuh sama kelakuannya Pak Suryo sama si catur. Kita belain tuh si Rena. Tapi si Renanya malah kagak tahu diri. Kita yang diomelin. Bener atuh, kita teh jadi nyesel gitu belain si Rena. Maafin kelakuan anak saya ya. Nggak apa-apa kok, Bu. Mungkin aja Rena kayak gitu karena dia marah, kecewa karena ditolak. Kita maklumin kok. Iya, coba deh Bu Yayan sama Bu Iput bayangin kalau Bu Yayan sama Bu Iput digituin sama orang yang ibu-ibu suka. Gimana coba perasaannya? Iya juga atunya. Tapi untung nate Iput mah henteu kitu atuh si Aa masa laki Iput terima Iput apa adanya gitu sayang sama Iput teh. Kalau gua dihina-hina
Habis gue gibeng tuh orang. Apalagi gue ya timbang segitu doang bakal gue injak-injak mukanya sekali lagi beneran. Rena, kamu kenapa sih marah-marah begini, nak? Apalagi mau pakai acara nanya-nanya skala. Rena, dengar ya. Ibu udah dengar cerita kamu. Kamu nggak usah deh pikirin apa kata-kata mereka. Nggak usah dimasukin ke dalam hati kata-katanya Catur sama kakeknya. Apa sih, Bu? Ibu sadar nggak? Ini tuh semua gara-gara Ibu. Coba waktu aku kecelakaan Ibu punya uang buat operasi. Ibu lihat, muka aku tuh nggak bakalan kayak gini, Bu. Itu semua gara-gara Ibu. Istighfar, Rena, istighfar. Ibu aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Rena. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya rasa bunga-bunga itu bakal minder sama kamu, Fah. Soalnya mereka tidak bisa menandingi kecantikan kamu. Pak Suryo, Bapak itu gak pantas ngomong kayak gitu ke saya. Dan Bapak juga menghina anak saya, kan? Itu sama aja Bapak tuh menghina ciptaan Allah. Dan asal Bapak tahu ya, Pak, biar bagaimanapun keadaan anak saya tetap akan belain anak saya. Apalagi dari orang-orang yang suka menghina macam kalian. Nggak usah marah-marah gitulah, Pak. Semua orang juga tahu kalau anak kamu itu tidak cantik. Beda sama kamu. Kamu itu kembang desa dari dulu. Dan sampai sekarang, kamu itu tetap awet muda. Saya cuma bicara fakta. Udah dipasti dong. Sana pergi. Gak boleh saya siram nih. Pergi nggak? Pergi cepetan. Sembarang. Rena. Kamu ya Allah. Astagfirullahaladzim, Rena. Aku bakal habisi kakek Suryo. Karena orang kayak dia nggak pantas hidup. Aku bakal pastiin kamu gak bisa menghina aku lagi, kakek Suryo. Kayak ada orang. Bapak siapa? Kenapa Bapak menghalangi saya? Kalau saya tidak menggagalkan usahamu untuk membunuh laki-laki itu, kamu bisa dipenjara. Bahkan lebih parah lagi, kamu bisa dicap sebagai pembunuh seumur hidupmu tanpa masa depan. Lebih baik, laki-laki tua itu kamu jadikan tumbal saja. Tumbal? Maksudnya tumbal apa? Saya tahu keresahan kamu. Selama ini kamu menderita dengan bekas luka di wajahmu itu. Tapi tenang saja, semua masalah ada solusinya. Dengan hanya menumbalkan satu orang, wajahmu bisa menjadi cantik lagi. Maksudnya, saya bergabung dengan ilmu gaib ini, lalu dengan menumbalkan Pak Suryo, muka saya akan cantik lagi, iya? Kamu bisa mengubah laki-laki tua itu menjadi sosok manusia tanpa kepala. Dengan ritual khusus. Selain kamu menjadi cantik lagi, kamu juga bisa menyuruh sosok manusia tanpa kepala itu untuk melakukan apapun. Dengan hanya menumbalkan satu orang, wajahmu bisa menjadi cantik lagi. Tur, lu jangan jahat-jahat banget apa sih sama si Rena. Kesian tuh orang, lu gituin. Salah apa sih gua? Hah?
Emang lu mau cewek yang mukanya kayak gitu? Mau nggak lu? Ya, Rena sih emang bukan tipe gue. Tuh, lu aja nggak mau apalagi gue. Enggak gue. Udah, kita juga belum tentu baik di mata Allah. Nah, Ngapain sih kita ngomongin orang kayak gitu? Saya setuju sama Fahri. Kamu kalau mau nolak tinggal nolak aja, jangan jadinya ngehina. Iya tuh. Iya. Lagian ngapain sih kita bahas kayak gini? Hah? Bahas yang lain gitu? Oh iya, untuk ronde antar malam, kayak gue nggak bisa deh. Kayak gue bakal nginep di rumah saudara gue. Gimana? Hah? ya udah, ntar gue yang gantiin lo deh. Terusan? Iya. Itu dong. Rena, kamu mau kemana bawa koper begitu, nak? Udah deh Bu, aku nggak bakalan minggat kok, tenang aja. Aku cuma mau pergi dalam waktu yang cukup lama, karena aku mau operasi plastik di Thailand, ya? Astaga, Rena. Emangnya kamu punya uang dari mana mau operasi plastik? Bu, ada lah Bu. Aku dapat pinjaman dari temanku, tapi Bu nggak perlu tahu lah temannya siapa. Udahlah. Rena, Ibu mohon, batalin rencana kamu ya, nak. Ibu nggak mau kamu tuh kenapa-napa. Gimana coba kalau di sana kamu kena malpraktek? Ya Allah, Rena, menurut Ibu kamu tuh udah cantik, nak. Percaya sama Ibu. Percaya sama Ibu. Nah, Bu, denger dulu. Iya, oke lah, sekarang kamu lagi patah hati, nak. Tapi Ibu yakin suatu hari bakal ada yang sayang dan cinta sama kamu dengan tulus, Rena. Tuh kan? Ibu tahu nggak? Pemikiran Ibu yang barusan itu pemikiran orang kuno, Bu. Zaman sekarang nih semua cowok tuh sama aja. Dia pengennya dapet cewek yang cantik, nggak akan ada yang mau sama cewek buruk rupa kayak aku. Rena, dengerin Ibu dulu. Ya Allah, Rena, dengerin Ibu. Astagfirullahaladzim, Rena. Rena. Kemana tuh bocah? Bawaan koper. Minggat kali. Bisa jadi atuh, Yen. Aku harus berhasil lenyapin kakek Suryo malam ini. Apapun yang terjadi. Itu akibatnya kalau kamu menghina fisik orang lain. Nggak tahu nih, Dani juga kok tumben nih telat gini. Ri, ini rumahnya Ki Suryo kan? Kenapa pintunya kebuka gitu ya? Oh iya. Kita cek aja nih. Gawat, jangan sampai mereka ngelihat aku dan merusak semua rencanaku. Semua warga kan taunya aku lagi di luar negeri. Aku harus ngumpet. Ri! Ya Allah! Untung masih ada lo berdua. Gue sendirian tadi di sono. Ada yang manggil-manggil nama gue. Makin deket, makin kenceng di telinga gue.
Gue cari kagak ada orangnya. Ini loh Dan, rumahnya Ki Suryo pintunya kebuka gitu. Bentar dulu apa sih? Temenin gue dulu, liatin ke sono. Takutnya diikutin nanti gue sampai kontrakan, ya. Ayo, kita coba cek dulu deh nih Mas Redan. Gimana sih? Di sana. Assalamualaikum. Kok pintu kebuka? Assalamualaikum. Kek. Kek. Kakek. Kakek. Kek. Kek. Kakek. Kek bangun kek. Kakek. Kenapa Tur? Kenapa Tur? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah, ngeri banget ya matinya Pak Suryo. Sadis kalau gua kata Maya. Itu mah pasti pembunuhan dah. Lagian lu lihat gak tuh tadi mukanya si Catur. Dia pergi ninggalin kakeknya ke kota buat urusan bisnis. Pulang-pulang udah kagak bernyawa. Si Catur jadi lapor polisi apa kagak? Belum. Padahal Fahri sama Malik itu udah nyuruh dia buat ngelapor polisi. Tapi kayaknya Catur tuh udah dendam banget sama tuh orang yang bunuh. Bahkan kata dia mau cari sendiri tuh pembunuhnya. Astagfirullahaladzim. Kok aku jadi takut ya? Kalau misalkan pelakunya sampai ketemu sama Catur, Catur bakal ngelakuin yang aneh-aneh. Terus saha atunya pelaku pembunuhan teh gitu meni serem pisan, pasti dia teh ada di kampung ini. Aduh, cara bunuhnya serem banget, lagi kejam banget. Tapi gak ada barang-barang yang hilang. Artinya itu pembunuh emang sengaja ngincer nyawanya almarhum kakek Suryo. Bener lu Dan. Tapi kira-kira siapa orangnya yang dendam banget sama almarhum? Kalau di kampung ini yang dendam ame tuh aki-aki cuman satu Dan. Si Rena. Bu Yayan, ada Bu Ulfa di sini. Gak apa-apa ini. Saya yakin kok, bukan anak saya Rena pelakunya. Lagian kan sekarang Rena lagi keluar negeri. Saya pamit duluan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jih, lagian kagak peka banget itu emaknya. Lah masa anaknya pamit mau ke Thailand, mau operasi plastik. Lah emang dia gablek duit? Kamu teh bener pisan atuh Yen. Palingan oge eta teh operasi di klinik abal-abal gitu, operasi plastik. Plastik tina ember lamun henteu tina kresek gitu plastikna. Bisa penyok-penyok tuh muka pakai plastik begituan. Udah aku jadi malah gosip kayak gini sih. Baru aja pulang ngelayat. Udah ya pulang ya. Kita duluan ya. Bu Yaya nih. Waktunya aku bangunin si kakek-kakek bongkok ini supaya dia bisa jadi kacungku.
Untuk sementara waktu, aku akan bersembunyi di tempat ini, sembari melakukan ritual pengembalian kecantikanku. Orang yang aku benci sudah aku bunuh, sekaligus menjadi alat pencari uang supaya aku tidak diremehkan lagi. Dan untuk semua orang yang meremehkan aku, mereka harus mendapatkan balasannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Siapa yang bisa ngelakuin ini? Berarti benar kata penjaga di depan. Kalau makam Pak Surya dibongkar, ini siapa pelakunya? Sampai penjaga makamnya aja nggak berani datang ke sini. Pantes saja itu cuma kepalanya doang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mungkin aja ya kasusnya si Aki-Aki Suryo nih. Iput mah yakin atunya mungkin selama hidup nak kakek Suryo teh eta ngomong naso kasar jadi we diajab nak itu. Iput, kalau gegara bacotnya yang suka ngomong nyelekit mah mesti yang diajab tuh mulutnya, bukan badannya. Astagfirullahaladzim. Ibu, jangan ngomong kayak gitu, nggak enak. Itu artinya nggak menghormati almarhum, nggak menghormati keluarganya juga. Tur, kamu yang sabar ya. Kami pasti bantu cari jenazah kakek kamu. Sekalian nanti saya juga minta bantuan warga Ronda. Buat sekarang ayo kita mencar. Ya, Kita nyari nih. ya, ya Ben. Terus bantu cari jenazahnya. Ayo, ayo. Setan kepala buta. Bu Ibu, kenapa sih kamu pada teriak-teriak gitu? Coba atur nafas dulu. Tarik nafas, pelan-pelan ngomongnya, iya. Kepala buntung. Ayah awak nah. Awak hulu nak. Tunggu bentar, setan kepala buntung. Apa jangan-jangan mayatnya kakek Surya ketemu? Itu tuh eta mah tadi beneran setan. Ya udah, temenin kita ke sana sekarang, yuk. Kagak, gua kagak mau. Gua takut ya. Ibu juga masih takut. Gua mau balik aja. Nggak, jangan-jangan. Gini aja, Bu Yayan, Bu Ipet cukup ngasih tauin kita arahnya kemana. Nanti kalau sampai ada apa-apa kan kita bisa hadapin sama-sama. Ya udah kalau dipaksa mah. Nah, tapi ini di depan. Iya. Babang balik belakang. Gua sama Iput di tengah nih. Sebabnya gua saksi mata nih kudu dilindungin. Ya, udah tenang aja. Gimana sih? Di beladinya. Ibu teh masih takut atuh ya. Lagian gue bingung ya, kenapa sih udah jelas-jelas dedemit, pakai kita samperin lagi. Ya, Ibu, kita kan emang harus nyari badannya kakek Suryo. Masih Ibu jauh, teh Bu. tengah perasaannya teh. Ngapain nih pakai ngagetin? Orang lagi tegang juga. Astagfirullahaladzim, Bu Yayan, Bu Iput. Saya pikir kalian teriak karena ada setan di belakang saya. Lagian kalian ngapain sih ngendep-ngendep? Gini loh, tadi Bu Yaya sama Bu Iput, mereka bilang ketemu sama setan kepala buntung. Jadi sekarang kita mau samperin, kita mau cari tahu di mana. Nah, terus mereka bilang setan kepala buntung. Ya, aku pikir ini pasti badannya kakek Suryo. Oke, kita lagi nyari badannya, malah kamu yang nongol, Ri. Ya udah maaf deh kalau kayak gitu. Saya kan nggak tahu. Ya udah kita cari sama-sama aja ya. Udah, bareng aja. Ya udah, lu samping gua, biar gua aman. Allah, Dani, roman-romannya cucok banget ini ya. Sayuran sampai pada nunggu pucuk begini. Itu tandanya berarti sayuran segar. Itu Rena ya?
Ya Allah, jadi cantik banget begitu. Ya Allah. Ini elu Rena. Ya Allah, ini muka jadi kinclong begini. Iya. Ulu Rena, kamu teh sukses atunya eta operasina gitu. Entu lila atuh aringan saminggu mah, cepet. Aduh, iya Bu Ibu. Kebetulan nih tuh, muka saya udah bagus banget ya. Makin cantik ya. Cantik banget. Sekarang zaman tuh udah canggih, Bu. Tinggal cari klinik yang bagus, yang paling keren. Udah deh mukanya bisa cantik. Kenapa? Ibu-ibu pengen cantik juga kayak saya? Iya? Boleh nih dirombak nih mukanya. Barangan aja lo. Kalau gua mau ngapain? Gua tiap hari bisa pura-pura muda. Ngapain juga gua oplas? Buang-buang duit, ya kan? Iput oge atuh salaina teu boga duit gitu. Iput teh udah cantik dari lahir, jadi moal operasi. Tapi Ren, aku masih penasaran deh. Emang ada ya operasi yang seminggu udah langsung kembali normal kayak gini? Bukannya biasanya kayak berminggu-minggu? Mai, aduh sekarang zaman tuh udah canggih banget. Kamu nggak update nih ya. Sekarang itu ada yang namanya laser itu loh. Jadi cakepnya mah instan. Ya tapi masa iya seinstan itu. Tapi iya juga. Pan yang disunat pakai laser aja tuh cepet sembuhnya. Iya Pan. Iya kan, bener kan? Ya udah deh kalau gitu saya mau pulang dulu ya. Mau istirahat lagian. Aduh, ntar muka saya gosong ya. Duluan ya deh. Kalau kena matahari takut meleleh ya. Kalau gue mah kagak percaya tuh. Kalau gue katin nih, dia mah bukan cuma operasian doang dah. Bener pisan kamu teh Yen. Atau jangan-jangan ini teh dia teh melakukan hal-hal mistis. Itu maksud gua. Ya. Aku pulang. Ya Allah, kamu udah selesai operasinya? Ayo masuk. Pasti kamu haus kan? Ibu ambilin minum ya. Ayo duduk. Sebentar ya, Ibu ambil minum dulu. Habis biaya berapa? Muka kamu bisa mulus kayak gini, Nak. Tapi kamu nggak ngelakuin yang aneh-aneh kan? Buat biaya operasi? Bu, Ibu tuh kenapa sih? Hah? Ibu tahu kan kalau misalnya aku baru pulang? Apa sih suka banget ngajak ribut, heran? Ibu tuh cuma nanya. Bu, yang kayak gitu Ibu bilang nanya. Ibu tuh emang gak pernah percaya sama anak sendiri. Enggak, Nak. Ibu nggak... Catur pasti udah denger dan dapat foto wajah cantikku dari si Dani. Nyesel kan udah nolak aku. Ini beneran Rena gak sih? Cantik banget. Kok malah bengong? Makan dong. Iya nih, aku makan. Oh ya Ren, jujur aku tuh nyesel dulu pernah nolak kamu. Tapi kalau misalkan sekarang kamu izinin aku pengen bisa deket sama kamu. Akhirnya kamu nyesel juga. Ini akan memudahkan semuanya. Pelan-pelan, aku akan hancurin kamu. Tapi sebelum itu,
Aku mau muka kamu cacat dulu, biar kamu tahu rasanya jadi aku dulu. Boleh kok, boleh banget malah. Oh ya? Iya, soalnya aku juga nggak bisa move on dari kamu. Karena selama ini tuh aku nggak pernah jatuh cinta sama orang lain, cuma sama kamu doang. Kalau gue katain ya, Rena itu pasti ngelakuin hal yang aneh dah. Masa iya baru seminggu ke Thailand, pulang-pulang mukanya langsung kinclong begono. Katanya nih kalau operasi teh butuh proses buat pemulihan gitunya. Ente cukup kan seminggu. Astagfirullahaladzim, udah apa sih suuzonnya? Bisa aja dia pakai yang operasi ekspres gitu. Kayak kirim paket kan ada tuh. Sotoy lu. Lah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulfa. Ulfa, gue jadi penasaran sama anak lu. Kok bisa ya? Baru seminggu dari Thailand, mukanya tuh udah mulus banget begono. Katanya sih operasi, tapi saya juga nggak tahu detailnya. Gitu Ulfa ya. Apa jangan-jangan anak lu itu ngelmu begono? Pasti ilmu apaan? Atuh Bu Ulfa eta teh maknya atuh tiba-tibanya dia teh jadi cantik kinclong gitunya kawas artis Korea. Orang operasinya di Thailand, jadi artis Thailand lah. Nggak mungkin anak saya ngilmu. Bu Ulfa, atuh bilanginya sama anaknya tuh takutnya teh bener apa kata si Yayen kalau anak teh ngelmu gitu sebelum terlambat nanti muka nanti jadi buruk sia. Udah apa sih ngomongnya? Kesian nih Bu Ulfa digitu-gituin. Maafin Bu Ulfa ya, ini mereka memang suka begitu. Ada aja ya bahan gibahnya tiap hari ya. Maafin. Iya nggak apa-apa. Rena kemana ya? Jam segini masih belum nyampe. Tadi dia bilang sore mau ke sini. Ini udah malam masih belum nyampe lagi. Hah, ini dia. Hah? Kamu siapa? Hah? Bagus, kamu berhasil mencuri wajah dia. Untung aja aku nggak lupa rapalin mantra saat makhluk ini mau ambil wajahnya Catur. Sekarang saatnya kamu muncul di depan warga. Kamu bisa ambil wajah warga sini dan ambil uang mereka. Elu Yen, ini teh kampung teh makin serem atuh jadi horornya teh iseun. Baca tuh jangan sekate-kate. Ntar kalau kampung jadi horor beneran baru ribet. Tapi ibu teh merinding ya. Siapa tuh? Catur, Welcome si Kate, lu PDKT lagi sama si Rena ya? Buset dah. kemarin aja nolak-nolak. Lu sekarang PDKT lagi. Makan bareng, jalan bareng juga pan lu. Kemarin aja kan ditolak mentah-mentah gitunya. Masa iya jalan bareng? Orang kalau ditanya bukannya ngejawab, woi.
Tapi Yen, sejak kapan atuh si Catur teh jalannya jadi bongkok gitunya Yen? Tapi di jalannya jadi kayak macam kakeknya Bu Gono. Jangan-jangan atuh Yen, dia teh kesurupan etanya arwah kakekna gitu. Soalnya teh kan badanna ki surya teh can ketemu. Bener tuh? Waktu juga lu kalau ngomong jangan sembarangan, Put. Lu bikin bulu kuduk gue merinding. Udah yuk cepetan. Aku akan suntikan obat bius ini agar kamu pingsan lebih lama. Kamu jangan mati dulu. Cukup pingsan aja. Sekarang sudah saatnya. Kamu pasti tahu kan? Rasanya dihina karena mukanya rusak. Sekarang waktunya giliran kamu. Cukup sangat memuaskan untuk orang munafik seperti kamu. Sekarang sudah saatnya. Aku akan menjadikan tempat ini sebagai tempat ritual. Curi wajah lain dan ambil tasnya. Maya, Mai. Kenapa Maya, ada rampok? Nih, untung aku ketemu sama kalian. Tadi aku ketemu sama hantu. Di mana, Mai? Di sana. Aduh, makanya bener-bener serem banget. Tadi dia jalannya kayak bungkuk gitu. Astagfirullahaladzim, Dik. Aduh. Aku lupa sama tas aku. Kayaknya tadi jatuh deh. Kok bisa jatuh, Mai? Soalnya tadi aku panik banget, jadi aku nggak ngeh kalau tas aku ternyata jatuh. Aku lari langsung tadi. Udah, kalian tenang aja. Biar aku coba cari tasnya Maya. Siapa tahu masih ada di sana. Ri, kamu biar antar Maya pulang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, aku antar kamu pulang. Udah, kamu jangan panik ya. Nanti Malik yang cariin. Yuk. Curi wajah lain. Ambil barang-barangnya. Aduh, ATM penuh lagi. Ambil kepala yang terlap, tukar wajahnya.
ambil hartanya dan tunjuk padaku. Bagus. Sekarang pulang dan bawa semuanya padaku. Yen, Jalannya teh begitu. kemana tuh mana teh Yen? Bu Yen. Ngapain Bu Yen? Yen, Kenapa tuh? Yen, teh kemana mana teh? Eh, Yen, eh. si Yen teh ngestorek meureun nanya. Dia lagi marah kali sama Bu Iput. Ih, entah ya masalah kita mah tuh marahan kunaon. Terus kenapa begitu tuh? Wah, kayaknya dia nggak beres nih. Terus kumaha tuh? Coba kita lihat ya. Yaudah yuk. Cuman modal ngelakuin ritual doang, aku bisa dapat duit sebanyak ini. Jangan sampai ibu tahu, bisa-bisa dia minta duit aku. Enak aja. Kok bisa ya? Baru seminggu dari Thailand, mukanya itu udah mulus banget begono. Apa jangan-jangan anak lu itu ngelmu begono? Ren, ibu mau tanya sama kamu nak. Kamu gak ngelakuin yang aneh-aneh kan? Kamu gak ngilmu kan nak? Soalnya setelah dipikir lagi, luka di wajah kamu itu kok cepet sembuh. Cepet hilang cuma dalam waktu 1 minggu nak. Bu, di mana-mana nih ya, orang tua itu kalau misalnya lihat anaknya cantik nih, kayak gini, cantik, itu harusnya senang, bukannya curiga. Ini ibu bawaannya curiga terus sama anak yang nggak ngerti deh. Ibu itu bukannya nggak seneng Rena. Ibu seneng lihat muka kamu cantik. Cuma ibu tuh ngerasa ini nggak wajar. Ah, udahlah Bu, jangan cerewet banget jadi orang. Diem aja udah. Astagfirullahaladzim, Rena. Yen, kamu teh kunaon atuh semalam gitu, eta teh jalan kamu teh bongkok. Tahu, dipanggil malah melengos aja. Lu berdua ngomong apa sih? Gua kagak paham dah. Walah terbungkuk-bungkuk, maksud lu apa? Jelas-jelas gua tuh semalam pingsan. Habis dikasih lihat ono, dedemit. Ada lagi tuh orang. Kamu teh nu bener atuh. Bungkusnya teh jelas-jelas lihat sendiri atuh. Semalam teh kamu teh jalan bungkuk gitu. Terus ente nemalannya. Ih, masa saya lihat sama Bu Iput? Udah nih lu bungkus. Gue mau buru-buru balik, gue mau tidur. Sebabnya gue kalau masih inget kejadian semalam, gue masih ngesok. Lu tau kagak? Berapa? Jadi 40.000. 40.000. Iya. Aneh banget sih, masa iya kita salah lihat ya Bu Iput? Waduh. Kok duit gue kagak ada, Dan? Trik lama nih. Aja tuh kamu teh kalau mau ngutang. Aduh, lu jangan sekate-kate lo. Coba tuh inget-inget Gue terakhir ngeliat duit, ya itu sebelum gue pingsan. Sebelum gue ngeliat dedemit pala buntung tuh. Setan kepala buntung. Hah? Maksudnya gimana ya? Iya, ini kayaknya makhluk kepala buntung itu masih berkeliaran di kampung kita,
Insya Allah bisa belanja begonoan, tiba mendadak kaya begono. Ih, jangan-jangan lu jadi entu ya, ani-ani no? Sembarangan kalau ngomong ya. Kenapa ibu-ibu iri sama saya? Iya, karena saya cantik, uangnya banyak, iya kan? Iya, iri. Siapa tuh ayah sopan santun ke orang tua ngomong kas gitu. Lagu amat lu jadi orang belum pernah makan. Ya lagi berisik banget. Kalau saya kaya kenapa? Kalau saya cantik kenapa? Iya kan iri kan? Iya kan pasti kalian. Iya. Aduh. Udah. Assalamualaikum. Salam. Kenapa Mai? Tahu nggak semalam itu aku serem banget deh, masa aku ngelihat penampakan hantu tanpa kepala. Serem banget, aku takut banget, aku sampai ninggalin tas aku, tahu nggak? Mai, Bu Yayan juga habis ngalamin hal yang sama. Cuma bedanya uangnya dia hilang. Apa jangan-jangan ini ada kaitannya ya, ada hubungannya? Tenang aja Mai, aku pasti bakal cari tahu kok. Sekarang aku bisa beli apapun yang aku mau. Cantik banget sih kamu Rena sekarang. Kamu emang cantik, tapi hati kamu busuk. Hei Catur. Jaga ya mulut kamu. Atau aku bisa bikin kamu lebih menderita dari ini. Mai, nggak ada juga di sini. Ya aku juga nggak tahu. Mana ya? Lalu cari kemana lagi nih tas kamu? Tar. Pasti masih ada deh. Kayaknya kesana deh, Ay. Kesana. Iya. Rena, ngapain kamu di sini? Ha? Keluar masuk rumah laki-laki. Ayo kamu pulang ikut ibu. Ibu nggak mau ini jadi fitnah. Apaan sih Bu? Ya biarin aja semua orang tahu. Lagian kan saya ini emang pacarnya Catur Bu. Emang masalahnya di mana? Nggak ada masalah apa-apa, udah deh. Terus Caturnya mana? Hah? Kok dia ngebiarin kamu keluar masuk rumahnya? Ayo udah pulang ah. Ibu. Apaan sih Bu? Ya udah ibu nggak usah ngatur-ngatur hidup aku. Semuanya terserah aku. Mendingan sekarang ibu pulang deh, pulang. Rena! Mai, Bu Ulfa. Astagfirullahaladzim, Bu Ulfa.
Kenapa, Bu? Bu, tadi kok aku lihat Rena masuk ke dalam rumahnya Catur? Iya. Ibu juga nggak tahu kenapa dia jadi kayak gitu. Padahal tadi ibu udah ajak dia pulang, tapi dia malah marah sama ibu. Ya udah, Ain anterin pulang ya. Mai, kamu pulang duluan aja, aku mau nganterin Bu Ulfa pulang. Ya udah, kalian hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mai. Ain anterin pulang ya. Ibu. Ih, saya teh ganggu wae atunya ah. Kertik tokan oge atunya. Iput mah yakin dah si Yen ieu teh ngaganggu wae. Yen? Yen? Ah, bener-bener atunya. Ah, jangan bercanda kamu teh. Eh? 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 Sama HP saya juga, sama jam tangan. Jangan-jangan kita dirampok. Tolong! Tolong! Tolong, rampok! Mas, Mbak, ada apa ini? Ada rampok, Bang. Tolong tas saya dirampok. Sama HP saya juga dirampok, sama jam tangan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, perampoknya kemana? Tadi ke sana. Ini dia rampoknya, ini dia. Tunggu. Ngapain Bu Iput? Ini bukan kayak Bu Iput yang kita kenal. Iya, masa bisa jago berantem gini? Bu Iput! Bu Iput. Astagfirullahaladzim. Halo, Ai. Assalamualaikum. Kamu lagi ada di mana? Ai, aku minta tolong sama kamu. Tolong cek kontrakannya Bu Iput. Feeling aku nggak enak, takutnya Bu Iput kenapa-napa. Ya, Ai, kamu hati-hati. Kabarin aku kalau nemu sesuatu. Assalamualaikum. Gimana nih, Nek? Apa sebaiknya kita kuburin aja jenazah ini? Mungkin aja ini jasadnya Ki Suryo. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Iput. Bu Iput? Bu? Bu Iput. Bu Iput? Ya Allah, Ibu. Bu Iput, bangun. Bu Iput. Bu, Ibu bangun, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu Iput, ini kita Aini sama Maya ada apa, Bu? Iput takut. Tadi Iput lagi sibuk tok-tokan gitu, terus ayah ngetok pintu. Pas Iput buka saya jurik buntung. Jurik serem buntung saya kepala. Ini kok semakin lama semakin terornya semakin parah ya di sini. Iya, aku yakin pasti sosok yang Bu Iput lihat itu sama
kayak yang aku lihat semalam, Ai. Kalau gitu kita harus ke tempat Fahri sama Malik sekarang, Mai. Terus Iputku batu takut. Pokoknya Bu Iput tenang aja di sini. Jangan buka pintu walaupun ada yang getuk ya. Di rumah insya Allah aman, Bu. Asal pintu jangan dibuka ya. Tapi jangan lama-lama tuh, Ai. Ya, kita pamit dulu. Hati-hati ya, langsung dikunci pintunya. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa makamin juga nih jasadnya Ki Suryo. Lebih baik sekarang kita doain aja sama-sama. Supaya jenazahnya Ki Suryo juga bisa tenang. Dan kampung kita bisa lebih aman. Amin. Ai, Lik, Bu Iput gimana, Ai? alhamdulillah keadaannya baik-baik aja sekarang. Tadi dia pingsan gara-gara dia ngelihat setan tanpa kepala. Kalian habis nguburin siapa? Kami habis nguburin jasadnya Ki Suryo yang kemarin sempat hilang. Tapi nanti kita bahas aja. Sekarang kalian ikut kami doa aja. Yuk, kita doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wajah kamu? Ternyata selama ini kamu pakai ilmu hitam. Makanya kamu jadi cantik. Aku benar-benar nyesal kenal sama kamu. Kakek Suryo, datanglah. Apa terjadi sesuatu ya sama tubuhnya kakek Suryo? Kenapa dia nggak datang saat aku panggil? Mungkin hari nih, ini kampung mungkin resah aja. Kita nih semua diteror sama entu tuh, hantu blau pala buntung. Banget gua. Iput oge atuh semalam tehnya aya nu ketok-ketok gitu. Siga nama Iput terek diganggu eta aku hantu kepala buntung. Yen, Iput teh takut atuh. Pokoknya malam ini kamu teh nginepnya di tempat Iputnya, temenin. Takut nate engke Iput teh kumaha tuh mun didatangan eta aku si kepala buntung. Iya, gua juga kagak berani sih tidur sendiri sekarang. Ya udah gua nginep ya rumah lu dah. Iya bener tuh. Udah nginep aja bareng-bareng. Jadi nanti bisa saling jagain. Kalau mau tidur ganti-gantian. Nih, gue mau nanya sama lu. Lu lihat si Catur nggak? Kagak lihat. Ih, kemana tuh anaknya? Kagak ada kabarnya tumben. Nah, itu dia. Gue juga ngelihat dia nih kira-kira beberapa hari yang lalu dah. Tapi gua tuh sering banget lihat tuh si Rena keluar masuk rumahnya Catur begono. Ada nih, gimana kalau kamu teh tanyain langsung aja sama si Catur? Iya, udah nanti abis ini saya cek deh ke rumahnya. Tur. Assalamualaikum. Catur. Tur. Tur, lu ada di dalam ya? Tur, lu baik-baik aja kan? Catur. Ya Allah. Kagak ada jawaban nih, orang kemana sih? Bikin gua khawatir aja. Tur. Kunci juga lagi. Bos dobrak kali ya. Takut dia kenapa-napa lagi di dalam. 1, 2. Ya Allah, Tur. Lu ada di dalam ternyata, Tur. Alhamdulillah.
Gua takut lo kenapa-napa di dalam. Hah, kemana aja lo? Sorry ya Dan, gue lagi nggak enak badan. Pantesan aja, ya Allah, kesian banget temen gua nih. Ya Allah, orang-orang pada nyariin lo. Lo kagak kelihatan udah beberapa hari ini nih. Ikut ronda juga enggak. Tapi ya udah, alhamdulillah lo nggak kenapa-napa. Gue udah khawatir aja, gue pikir lo ada kenapa-napa di dalam. Makasih ya Dan, udah kesini nengokin gue. Iya. Ya udah, lu cepet sembuh ya. Kalau lu butuh apa-apa, lu kabarin gue, lu telepon gue. Ya udah, cepet sembuh ya. Tur. Bentar. Gue dengar gosip dari warga, katanya Rena sering bolak-balik masuk rumah lo. Emang benar? Enggak kok, kan dia udah gue tolong. Nggak mungkin lah dia main kesini. Ya udah gue masuk dulu ya, gue mau istirahat, capek. Iya, aduh, iya. Batuk-batuk nular lagi. Ya deh, cepet sembuh ya. Itu si Catur, perasaan tinggi sebegini. Kenapa jadi ciut begitu? Dia sakit apaan nih? Masa iya demam bisa menciut begitu badannya? Walaupun si Suryo bongkok tanpa kepala itu udah dikubur warga, tapi sekarang aku nggak perlu khawatir. Karena aku udah minta ke dukun buat milikin kemampuan yang sama dengan si Suryo. Aku sekarang jadi bisa nyuri wajah siapapun yang aku mau dan memakainya di malam hari untuk melakukan apapun. Meskipun saat siang wajah ini akan tetap berubah jadi aku yang asli. Tapi ini udah lebih dari cukup kok. Aduh Mbak, lihat nih Mbak muka saya Mbak. Muka saya ini udah balik lagi kayak semula. Saya udah coba panggil manusia tanpa kepala itu tapi dia nggak datang Mbak. Dan saya dengar katanya warga itu udah menguburkan jenazahnya Pak Suryo. Bahkan saya udah coba Mbak. Saya udah coba untuk melakukan ritual di depan makamnya dia. Tapi nggak terjadi apa-apa Mbak. Sepertinya makam itu sudah dijaga oleh sesuatu yang lebih kuat. Itu artinya kamu tidak bisa menggunakan manusia tanpa kepala itu lagi. Terus gimana dengan wajah saya Mbak? Saya nggak mau wajah saya terus-terusan kayak gini. Saya mau saya cantik lagi Mbak. Tolongin saya Mbak. Kamu bisa pakai ilmu pengubah wajah manusia tanpa kepala itu untuk dirimu sendiri. Maksudnya? Saya akan memberikan mantra. Dengan mantra ini, kamu akan memiliki kemampuan untuk mencuri wajah. Cukup bacakan mantra itu ke korban yang hendak kamu curi wajahnya. Dan kemudian wajahnya akan terpasang di wajahmu. Tapi, untuk awal menggunakan ilmu ini, kamu harus mengorbankan seseorang. Bacakan mantra itu di hadapannya, kemudian penggal kepala orang itu. Setelahnya, setiap malam Jumat, kamu harus menyerahkan tumbal lagi agar ilmu pencuri wajah ini bisa bertahan lama. Baik Mbak. Kalau memang itu cara satu-satunya supaya wajah saya bisa kembali cantik lagi, saya akan lakukan apapun itu persyaratannya. Sekarang giliran Catur yang akan jadi tumbalku. Kakek dan cucunya itu udah bikin aku sakit hati. Dan mereka akan mendapat balasan yang setimpal. Catur. Sayang banget ya. Muka kamu yang ganteng ini harus rusak seperti ini. Coba aja waktu aku nembak kamu bisa terima aku. Semuanya nggak akan jadi kayak gini. Aku bersyukur. Dulu aku nolak kamu. Karena ternyata emang muka kamu sama jeleknya sama hati kamu, tau gak?
Ajar. Dengar, tapi seenggaknya aku sudah bisa miliki kamu dan membuat wajah kamu sehancur ini. Jujur, akhir-akhir ini tuh semakin aneh dan meresahkan deh. Kenapa ya ada banyak warga yang diteror sama hantu tanpa kepala? Apa ini ada hubungannya sama Rena yang pergi ke Thailand ya? Terus yang lebih aneh lagi, setelah pulang dari Thailand mukanya bisa tiba-tiba sembuh gitu. Apa jangan-jangan ada kaitannya Rena sama sosok yang gak ada kepalanya itu? Ya udah, paling nanti aku bakal ke rumahnya Ulfa untuk cari tahu ya. Ya kamu hati-hati, Ai. Kalau ada apa-apa kamu langsung kabarin kita ya. Rena, kamu kok sekarang makin jarang pulang ke rumah? Ibu khawatir, nak. Kamu balik lagi ke rumah sini ya, nak ya. Gak usah tinggal di rumah catur. Ibu tuh gak enak ngebiarin kamu kayak gitu. Duh, Bu, Ibu apaan sih berisik banget? Nih ya, Bu ya. Aku kesini itu justru mau ambil semua baju-baju aku, terus aku mau pindah ke tempatnya catur, bukan mau balik. Maksud kamu? Kamu mau balik tinggal di sana? Rena, kamu harus jaga sikap kamu sebagai perempuan. Ibu gak akan izinin kamu balik ke rumah sana. Apaan sih, Bu? Berisik banget. Rena, dengar Ibu. Kamu gak ngelakuin apa-apa kan? Ibu curiga, jujur saja sama Ibu, Rena. Semenjak kamu operasi plastik, kamu itu berubah. Ibu, berisik. Ibu pokoknya nggak ngizinin kamu balik ke sana. Assalamualaikum. Ini ngapain lagi dipakai kesini? Ya, bentar. Ren, Bu Ulfanya ada? Nggak ada. Apa sih ya ini? Ada apa? Ren, akhir-akhir ini kok aku jadi dengar berita tentang kamu ya. Aku dengar gosip miring kalau kamu katanya sering bolak-balik ke rumahnya catur. Ini, aku tuh heran ya. Kenapa sih warga sini tuh hobi banget yang namanya ngurusin hidup orang, termasuk kamu? Kalian gak ada kerjaan lain apa? Oh, udah deh, sekarang kamu pergi dari sini. Udah pergi sana. Si Aini itu selalu aja ikut campur urusan warga kampung. Aku gak mau dia ngerusak apa yang udah aku bikin. Aku harus lakuin sesuatu ke dia. Ternyata makeup yang aku punya bisa sembunyiin bekas luka di mukanya catur ini juga. Jadi bisa ngurangin kecurigaan warga kali. Mereka ngeliat muka catur yang masih mulus. Catur? Catur, tunggu. Tur, ada yang mau aku tanyain sama kamu. Kamu akhir-akhir ini baik-baik aja kan? Aku lihat kamu makin kurus. Kamu gak sakit kan, Tur? Kalau ada yang mau kamu ceritain sama aku siap dengerin dan aku siap. Insya Allah pasti bisa ngebantuin kamu. Kalau aku boleh tahu, apa ini ada hubungannya sama Rena?
Aini emang tukang ikut campur. Tapi sebentar lagi Aini gak bakal ganggu aku lagi. Karena dia bakal aku curi wajahnya. Terus aku manfaatin muka Aini buat nyuri di rumah warga. Habis itu Aini akan aku tumbalin. Nanti malam aku mau jelasin sesuatu sama kamu. Kenapa harus nanti malam? Aku pamit dulu. Tur. Kenapa, Tur? Sebenarnya apa sih yang terjadi tadi? Apa yang mau kamu ceritain ke aku? Tur? Akhirnya berhasil juga. Hai, kamu nggak apa-apa kan? Aini. Halo, Lik. Iya, aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Tadi aku lagi ngobrol sama Catur. Kenapa? Aku bener-bener khawatir, Ai. Udah, kamu stay di situ sekarang ini. Aku lagi jalan ke arah kamu. Iya, aku tunggu ya. Assalamualaikum, Bulfa. Bulfa. Bulfa? Bu. Ini kesempatanku untuk bisa bebas. Aku nggak akan menyerah sampai Fahri dan Maya menyelamatkan aku. Bulfa? Assalamualaikum. Apa jangan-jangan Bulfa nggak ada di rumah ya? Bisa jadi sih, tapi masalahnya kita telepon juga nggak aktif kan nomornya. Ya udah, kita coba cari ke tempat lain aja. Bulfa? Bu? Ibu. Mai, awas Mai, biar aku dobrak. Bulfa, bentar, Bu. Tunggu, Bu. Astagfirullahaladzim, Ibu! Ibu. Bu. Ibu. Ya Allah. Bu. Ya Allah. Bu. Ya Allah. Bu. Siapa yang ngelakuin ini ke Ibu? Rena, anak. Rena udah melakukan satu hal yang buruk. Tolong bantu sadarkan dia. Ibu istirahat dulu ya di sini, biar saya yang bakal cari dia. Iya, Bu. Tapi Ibu tahu nggak Rena ada di mana, Bu? Belakangan ini dia tinggal di rumah Catur. Mungkin sekarang dia ada di sana. Mai, tolong kamu pegangin Bulfa. Bulfa, biar saya cari Rena ya. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Tapi Ibu ikut ya. Ibu ikut. Bu. Ibu yakin? Iya, Ibu harus ikut. Ya, Ibu. Ayo, Nah. Hai, ini Catur mana? Oh, tadi dia udah pulang. Aku tadi sempat ngobrol sama dia, tapi dia pulang duluan. Tapi kamu yakin nggak apa-apa, Ai? Tadi dari telepon jelas-jelas aku denger. Bukan apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Ganteng juga nih orang. Kayaknya nggak dapet Catur, dapat Malik juga lebih baik deh. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu, Ai? Oh, iya nggak apa-apa. Aku seneng aja ngelihat kamu khawatirin aku kayak gini. Aku ngerasa kayak jadi perempuan yang paling spesial malam ini. Aku boleh peluk kamu kan? Rena! Ternyata bener ya dugaan aku. Kamu pura-pura jadi catur, dan aku tadi pura-pura pingsan buat ngejebak kamu, Ren. Kamu Rena kan? Enggak.
Enggak, dia bohong. Dia bohong. Aku Aini yang asli. Aku yang asli di sini. Dia bohong. Dia bukan Aini asli. Kamu kira aku bakal ketipu juga? Bukan dia yang jin. Tapi kamu, Rena, yang udah bersekutu sama ilmu gaib. Kamu juga yang udah neror warga kampung ini dengan nyuri muka mereka. Kamu juga manfaatin jenazahnya Pak Suryo buat manfaatin itu semua kan? Rena! Rena! Ayo, Lik! Ya elah, Iput ame Dani kemana sini? Udah lapar perut gua ini, buset dah kembung dah gua lama-lama nih nungguin. Ampun dah bocah kalau janji ya kebiasaan. Astagfirullahaladzim, mak dikipe lo. Ah ini, ih, lu ngapa terbirit-birit? Ada yang mau jahatin lu lagi? Ngomong sama gua, siapa? Aku harus curi wajah Bu Yayan biar aku bisa selamat. Wah, nih bocah step kayaknya nih. Ditanya malah komat kamit. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Catur. Ya Allah. Ayo atuh, si ente ke sadaguan mar. Ngapain di situ? Jangan-jangan je ente habis etanya buang air besar di ditu gitu ngaku sia kade teh ome. Iya, lama banget. Ah, jangan asal main nuduh. Aku nih cuma lagi stretching aja. Kalian mau kemana sih? Gimana sih? Ini udah amnesia aja baru nyuruh kita nunggu sebentar. Kita ini kan mau ngebakso. Nih makan. Ah, aku sampai lupa. Maaf ya. Olo Yen. Arisya teh amnesia benerannya. Sejak kapan atuh mana teh ngomong aku teh aliman lembut gitu biasa kayak lu gue mati kipe sia teh. Ya ampun, gue sampai lupa. Kita kan mau makan bakso ya. Pasti kalian udah lapar banget. Dan, Ibu-ibu. Bu Iput, Bu Yayan. Kenapa? Kalian ada yang lihat Aini nggak lewat sini? Iya. Aneh nih. Ini amnesia. Ini kenapa lagi? Iya, ini. Maksudnya, wujud yang mirip banget sama aku. Alah, ternyata ibu teh karek nyaho atunya jadi Aini teh aya kembaran gitu. Bukan yang kami kejar itu Rena. Rena udah berhasil ngubah mukanya jadi kayak Aini. Ini persis kayak waktu kakek Suryo, mukanya berubah jadi kayak muka Bu Iput. Dari tadi tuh kita cuma bertiga ya kan? Iya. Hah? Kayaknya Rena lari ke sebelah sana deh. Deh. Waduh bahaya. Takut atuh. Halo Ri, ini aku lagi sama Aini dan yang lain. Saya udah berhasil temuin Catur. Tapi dia udah meninggal. Kepalanya terpenggal. Saya yakin yang ngelakuin itu semua pasti Rena. Kenapa mereka bisa nemuin ibu sama jenazahnya Catur sih? Aku harus alihin fokus mereka. Aku harus bisa bareng Bu Iput biar dia bisa aku tumbalin. Kalau begitu, kita harus tangkap Rena sekarang. Bener. Sebaiknya kita berpencar, ya. Gue sama Iput kejar ke sana ya. Kita berpencar. Ayo kita mencari. Ayo. Lah kok pada ngumpul di mari? Ayo dua. Bu Yayan? Hah? Kok muka gua ada dua? Rena. Ini Rena yang berubah wujud jadi Bu Yayan. Rena! Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua ini salah saya. Karena saya tidak bisa menyadarkan Rena. Jadi ini semua salah saya. Ibu jangan menyalahkan diri sendiri seperti ini. Ya udah,
Bapak-bapak, mari kita makami sekarang. Astagfirullahaladzim. Nggak ada kepalanya. Hah? Kepalanya. Ah iya benar nggak ada kepalanya tuh. Astagfirullah. Ya Allah, Rena. Kenapa nasib kamu begini, nak? Ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta mohon, maafkan anak saya. Maafkan kesalahan-kesalahan anak saya yang telah dia perbuat. Sebaiknya kita berdoa aja. Biar gimana pun jenazah almarhumah Rena harus tetap dimakamkan. Dan semoga juga Allah mau mengampuni dosa-dosanya. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.